puji Tuhan. Diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kita semuanya, anak-anak Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang baik di muka bumi ini, diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji nama. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Menyertai kita, memberkati kita. Haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban diangkat oleh Tuhan, yang kurang iman, kurang percaya ditambah-tambahkan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia masih berkenan untuk ditemui. Haleluya. Carilah perkenanannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Beliau Maha Sayang kita. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, membayar. Berbeda dengan manusia baru yang dilahirkan oleh Roh dan kebenaran. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang jahat, bukan hari-hari yang baik, saudara. Kita berada di tengah-tengah dunia ini, dunia yang jahat, yang dipenuhi dengan kepalsuan, kemunafikan, dan kejahatan. Untuk itu tidak heran kalau kita menonton video, membuat kita menjadi emosi, membuat kita juga menjadi marah. Karena apa? Kejahatan manusia yang memuncak. Manusia yang tidak punya kasih, manusia yang tidak takut Tuhan. Mengapa manusia seperti itu? Karena kekuatan gelap, kuasa setan, kuasa iblis yang memakai manusia-manusia di akhir zaman ini sangat jahat, saudara. Sehingga mereka suka menyiksa sesamanya manusia, suka mensolimi sesamanya manusia, suka mengambil yang bukan milik mereka, suka memperdaya orang lain. Haleluya.
hati mereka. Hanya angkuhan diri, haleluya. Bertobatlah manusia, bertobat, karena Tuhan sedang murka kepada manusia-manusia yang modelnya seperti itu, jahat di hadapan Tuhan. Jalan mereka menuju maut, jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang berdarah, jalan yang dipenuhi darah, dipenuhi kekerasan, dipenuhi intimidasi. Jangan pernah mengikuti jalan orang fasik. Jangan pernah, saudara, walaupun di jalan itu banyak menjanjikan uang dan mamon, ikutilah jalan Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepadanya, datanglah kepadanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Di dalam hidup kita. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan, saudaraku. Senangkan hati Tuhan di hari hidup-hidup kita. Mari kita bersuka cita karena kita masih diberikan nafas oleh Tuhan, diberikan kehidupan oleh Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Itulah kerinduan hati, saudaraku. Saudara harus menetapkan langkah hidup saudara. Cintailah Tuhan sungguh-sungguh, atau Anda mencintai dunia sungguh-sungguh. Anda setengah-setengah dimuntahkan oleh Tuhan. Anda cintai dia setengah-setengah, Anda cintai dunia juga, Anda cintai Tuhan. Anda akan dimuntahkan, saudara, pada waktunya. Tidak layak. Ada dua Tuhan kita di dunia ini. Kita cinta kepada Tuhan sungguh-sungguh, atau kita cinta kepada manusia sungguh-sungguh. Harus tetapkan pilihan kita. Jangan separuh-separuh, saudara. Saudara akan dimuntahkan Tuhan. Hari ini saudara cinta Tuhan, besok cinta dunia. Hari ini Anda cinta Tuhan, besok Anda cinta manusia. Saudara akan dimuntahkan, saudaraku. Ya, saudara mengandalkan orang-orang kaya, mengandalkan orang-orang punya duit. Saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara akan dimuntahkan Tuhan. Ingat ini baik-baik. Ya, jadi saudara harus mengandalkan Tuhan. Saudara mendoakan tuh orang-orang kaya supaya bertobat. Dan orang juga cinta Tuhan. Bukan saudara yang mencintai orang-orang kaya, bukan. Tapi saudara mencintai Tuhan. Saudara mendoakan tuh orang-orang kaya supaya takut Tuhan, diberkati Tuhan.
yang saudara lakukan, ya kan? Seperti itu, ada timbal baliknya, tapi saudara mengandalkan Tuhan. Baru Tuhan memberkati hidup saudara melalui orang-orang kaya tersebut. Saudara jangan andalkan orang kaya, saudara andalkan Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan hati orang-orang kaya untuk memberkati saudara dan saudariku. Seperti itu sistem roh. Ya. Jadi apa yang saudara lakukan? Yaitu mendoakan mereka supaya mereka bertobat sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Orang-orang kaya itu supaya juga mereka bisa melihat surga. Karena banyak orang-orang kaya tersesat di neraka. Kenapa? Kesombongannya. Orang-orang kaya itu susah Bapak Ibu untuk rendah hati. Dengar ini baik. Orang-orang kaya itu susah untuk rendah hati saudara. Cuma ada 1-2 biji orang saja. Halo saudara Adel, saudara Anggia. Halo saudara-saudariku yang sudah bergabung. Cuma ada sedikit saja orang-orang kaya yang rendah hati. Sedangkan orang miskin saja sombong. Mau apalagi orang kaya. Dia bilang, siapa lu? Siapa lu? Gue nggak kenal juga. Orang-orang kaya, apa yang mereka mengharapkan sama orang miskin? Tidak ada. Siapa lu? Hello? Ini? Lu ndak bangete, lu ndak basket. Hello? Siapa lu? Saya ndak butuh lu. Lu yang butuh gue nggak butuh lu. Lu yang butuh gue. Gue situ loh. Gue gitu loh orang kaya. Lu apa? Gembel? Orang kaya ndak butuh gembel. Gembel yang butuh orang kaya. Hello? Makanya orang kaya susah mau diajak berdamai. Kalau dia pasti lapor polisi langsung angkat Anda. Wah, Anda bersalah ke? Kalau tidak, salah sudah. Orang kaya bilang Anda salah sudah angkat. Pergi di jaksa, pergi menuntut sudah di jaksa. Orang kaya bagi nih, tutup mulut, tak kasih 1 triliun, 1 triliun dan 1 ember, 1 M. Tutup mulut sayang. Apa Anda? Gembel melawan orang kaya? Nggak bisa sayang, nggak bisa. Tutup mulu. Uang tutup mulu, DP bunyi teh dengan ember. Gimana nggak mau tutup mulu sayang? Siapa nggak biru kuning merah mata kalau ditutupin 1 T, 1 M, 1 ember maksudnya ya? Tudoi dan tutup mulu sayang. Jadi susah Anda mencari orang kaya yang rendah hati, susah say. Makanya kita harus doakan tuh orang kaya supaya masuk surga. Orang-orang kaya yang para penonton orang kaya raya, mega dahsyat, mega lemon di dunia ini, nonton ini ya, jangan lupa share ini ke orang kaya ya, yang punya pabrik gula, pabrik es batu, pabrik apalagi, pabrik peti mayat, semua di share ya ke orang kaya yang punya pabrik pabrik kapal, pabrik pesawat. Sudah dong masuk surga. Kenapa? Karena apa? Sombong saudara. Kalau orang susah saja sombong, apalagi orang kaya. Jangan heran. Karena ini susah mau dicari orang yang rendah hati, susah saya. Tuhan saja bingung lihat. Yang mana ini kita umat Tuhan ini rendah hati ya? Dicari dulu. Golongan orang kaya. Susah sekali ini dapat. Tidak ada dia 1 biji. Golongan orang miskin. Apalagi ini sedangkan miskin sombong sayang. Jadi bagaimana? Miskin saja sombong. Ya? Gembel sombong, apalagi orang kaya sayang. Jadi bagaimana? Bingung Tuhan. Bagaimana ini? Tuhan melihatkan hati itu dari atas, bagaimana ini? Susah dong cari orang yang rendah hati di muka bumi ini. Semua membusung dada, bukan busung lapar, busung dada. Miskin kaya semuanya pada sombong orang loh. Ini bagaimana ini? Miskin aja sombong, apalagi kaya. Haleluya. Susah saudara. Jadi kita sepatutnya mendoakan orang-orang kaya yang sombong, orang-orang miskin yang sombong juga didoakan semua mereka ya, supaya mereka insaf
dan sadar bahwa ada Tuhan di atas sana yang setiap saat melihat kita. Saudaraku ya, haleluya. Patutlah kita mendoakan saudaraku ya, saling mendoakan ya. Iya mempelai, aku juga sering ketemu orang susah tapi sombong. Hujan ayung Krisni, ya kan? Kasihan kan? Jangankan orang kaya, orang susah saja pada sombong. Makanya sekarang Bapak Ibu, sekarang kita harus menjaga hati kita, iman kita, menjaga tatar tutur kata kita Bapak Ibu ya, agar selalu kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya untuk anak-anak Tuhan, orang-orang yang baik di muka bumi ini ya, yang saling memberkati kita satu sama lain. Haleluya. Jadi saudaraku, kita harus saling mendoakan saudaraku, satu dengan yang lainnya, di dalam kasih, di dalam Tuhan, supaya kita bertobat saudaraku ya. Bukan saudaraku Torik ya. Saudaraku Torik jualan apa di situ PG? Haleluya, praise the Lord. Ini pengikut baru kayaknya, sepertinya dia belum tahu ya, tersesat dia sudah ya, tersesat saudaraku. Bapak Ibu cinta Tuhan apa cinta mamon? Iya, kesasar dia ya, kesasar dia. Kasihan dia, kesasar lagi, sudah jadi tersesat lagi, tidak sadar. Oh haleluya. Saudara cinta Tuhan, cinta mamon, cinta uang saudaraku, bertobat. Saudara cinta Tuhan, haleluya, praise the Lord. Cinta uang, hamba manusia, hamba mamon, bertobat. Harus ada pertobatan ya saudaraku. Mari bersuka cita, bergembira, diberkati Tuhan, haleluya kita semuanya. Kita bincang-bincang santai. Hatiku rindu ke sana. Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi. Saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Bawa saya masuk sana. Haleluya. Ada sukacita, gembirakah hatimu? Tuhan sudah ada beserta dengan kita saudaraku. Haleluya. Membawa kita para mempelainya, saksi-saksi surganya, ke dalam kerajaannya yang kudus. Tuhan Yesus sudah ada beserta dengan kita. Roh Alfa dan Omega sudah ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita. Haleluya, 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 praise the Lord, haleluya, haleluya. Tiada kasih
segala yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, diberkatilah kita, hamba-hamba ilahi. Diberkatilah kita, orang-orang, manusia-manusia yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang baik hati. Puji Tuhan. Diberkati anak-anak Tuhan, keluarga pelayanan semuanya. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ku kasihi Engkau. Halo Shalom, Bucan Markota, Omar Ujian Cantik, Omar Lin, Bucan Judi, halo Shalom, Bucan Albenasi, Bucan Iraliu, Shalom. Saudara rembulan, orang kaya wajar sombong, takut dipinjam duitnya. Haleluya. Seperti sungai, hatinya seperti sungai di hatiku. Tidak boleh pelit-pelit orang kaya ya. Tidak juga harta kekayaanmu itu dibawa mati, saudara. Kemudian ini tidak juga harta kekayaanku dibawa mati, tapi kan ada anakku, cucuku. Ya, semuanya itu Tuhan sudah atur. Ada berkat anaknya pula, berkat cucunya pula. Tidak boleh pelit-pelit berbagi ya, tidak boleh. Semakin engkau memberkati orang, semakin juga Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap mata, 5 menit saja Tuhan ambil, habis semua dalam sekejap mata rata tanah. Bangunan yang saudara bangun miliar, triliun, habis kalau Tuhan mau ambil. Rata tanah dalam sekejap. Berbagai macam cara. Tuhan mau ambil itu banyak cara, saudara. Saudara dikasih sakit penyakit yang tidak ada henti-hentinya. Seperti Bapak Ayub, dalam sekejap hilang. Saudara ditimpa bencana alam, hilang dalam sekejap. Jadi tidak terlalu begini ya. Saudara menabur, saudara akan menuai berlipat kali ganda. Menaburlah dalam pekerjaan Tuhan, bukan dalam dosa. Dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menghapus dosa seluruh umat manusia. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang sanggup mencintai manusia dengan apa adanya diri kita, saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang sanggup, yang menebus dosa kita, yang memberkati kita, yang menyembuhkan luka-luka kita. Hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tahu Tuhan Yesus sanggup. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Sakit stroke, ginjal, jantung, dalam nama Yesus sembuh. Sakit pemikiran, banyak beban hidup, dalam nama Yesus diangkat Tuhan. Serahkanlah beban hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah sakit penyakitmu ke dalam tangan Tuhan. Apapun segala sakit penyakitmu yang kau rasakan dalam tubuhmu, dipegang di bagian sakit dalam nama Yesus. Sembuh kau sakit penyakit dalam nama Yesus. Keluar kau segala sakit penyakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Maka penyakit itu akan keluar dari dalam tubuhmu. Dia tidak berhak tinggal di dalam bait ilahimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesuslah penolong kita. Tuhan Yesuslah penolong kita yang sejati. Tuhan Yesuslah yang pemberi cinta sejati kepada kita. Kita menemukan cinta Tuhan. Kita dijemput Tuhan. Betapa bangganya kita, betapa bahagianya kita, betapa bersukacitanya kita, saudara. Haleluya. Selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan
kecewa mengikut Tuhan. Sing Yesus tak pernah kecewa. Ku serahkan semua dalam tanganmu. Makin bahagia, tak pernah kecewa. Kecewa selamanya. Kecewa diri Yesus. Thank you, Saudari Netanoya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Dan Yunilio, thank you, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, sekarang ini harus mendekat betul-betul kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan mengharapkan manusia. Mengharapkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kita, makan minum kita, pakai kita. Tuhan yang akan memberkati kita, saudaraku. Ya, jangan mengharapkan manusia. Berusaha sekuat tenaga. Bapak Ibu mau jadi hamba manusia kan? Mengabdi kepada manusia di muka bumi ini, bekerjalah dengan segenap hati kepadanya. Hati Bapak Ibu terpaut terus kepada Tuhan. Bapak Ibu mau jadi hamba Tuhan, bekerjalah sekuat tenaga kepada Tuhan. Iya kan? Dua hamba kita ini, hamba manusia, Mamon, hamba Tuhan. Kalau kita bekerja di hamba Tuhan, buatlah senang hati Tuhan. Buatlah gembira hati Tuhan melihat kehidupan kita, kesaksian hidup kita, karakter kita, hati kita. Buatlah Tuhan itu terkagum-kagum atas hidup kita, ya. Jangan hidup yang biasa-biasa saja. Haleluya, praise the Lord. Hidup yang luar biasa, dipenuhi belas kasihan, kasih dan cinta, tulus kepada Tuhan dan kepada manusia. Jangan sombong, saudaraku, haleluya. Banyak orang sombong, saudara, haleluya. Banyak orang sombong, saudara. Jangan ikut-ikutan seperti mereka, ya, yang sombong. Biarkan saja mereka sombong dengan kesombongannya, ya. Kita anak-anak Tuhan tetap rendah hati, saudaraku, ya. Kita anak-anak Tuhan tetaplah rendah hati, saudara. Jangan sombong, saudaraku, ya. Sebagus-bagus apapun pengajaran saudara, kalau saudara sombong, saudara tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Misteri yang sombong buang ke laut saja mempelai. Tak ada gunanya. Haleluya. Ke laut saja mereka yang sombong-sombong. Haleluya. Jangan sombong, saudaraku. Mau itu saudara kaya, mau itu saudara miskin, jangan sombong. Karena orang sombong ini tidak menyangkut juga kaya atau miskin. Mau dia kaya, dia juga sombong. Mau dia miskin, dia juga sombong. Tidak tergantung dengan kekayaan. Ada juga orang kaya saya temui, ada juga rendah hati, baik sekali. Ada juga orang kaya saya temui sombong. Ada juga orang miskin saya temui baik sekali. Ada juga orang miskin saya temui sombong. Jadi tidak tergantung, saudaraku, ya. Bukan buang ke api, buang ke laut. Buang ke laut dulu. Bukan Juni baru buang ke api. Kalau tidak sadar sudah dibuang ke laut, terpaksa buang ke api. Buang ke laut dulu, baru buang ke api. Kalau belum sadar-sadar dia ada di laut, baru buang ke api. Iya toh? Ya kan? Kalau dia sadar waktu dibuang di laut, nah pasti dia bertobat toh. Sebelum tak buang di api, dia sadar duluan tuh. Bertobat loh. Tidak boleh sombong-sombong, saudara. Tidak boleh pelit-pelit jadi orang. Harta di dunia ini hanya pinjaman. Hanya pinjaman. Ya, saudaraku. Haleluya.
Mati, oh jangan mati saudara. Kita yang tidak takut dengan kematian. Kematian itu kita sambut dengan senyuman. Kematian itu mempertemukan kita dengan Tuhan. Kalau kita juga belum ditakdirkan untuk mati, tidak mati-mati juga, biar ditabrak mobil mau 30, 40, 50 kali, tidak ada juga mati-mati. Kalau Tuhan kita belum suka, Tuhan itu masih mau pakai kita, wadah kita ini, belum juga mati-mati saudara. Haleluya. Iya kan? Kepala batu melulu langsung buang ke api aja. Jadi debu. Bukan Marta. Jadi debu. Tidak ada anak Tuhan itu jangan takut mati saudaraku ya. Mau martir jangan takut mati saudaraku ya. Kalau dipinjami 1000 T aku yang mau yang mempelai pingsan bukan Dewi Yu ya. Harus cepat-cepat itu, kalau dapat apa begitu itu langsung dibagi. Tapi uang ke depannya berjalan enggak? Uang kertas. Oh, enggak ada lagi ya Bapak Ibu. Walaupun sonego setengah-setengah ke depan, semakin ke depan itu Bapak Ibu, uang kertas sudah tidak dipakai lagi saudara. Tidak ada ya, setengah-setengah pakai uang kertas, pakai uang digital, tidak ada. Tidak ada keinginan dunia itu. Semuanya orang pakai uang digital saudara. Tidak ada lagi uang kertas. Makanya orang yang tak connect di uang, takut kehilangan uang, mereka akan tanam barcode. Akan tanam barcode di tubuhnya. Entah itu di sini, di sininya. Itu barcode itu bukan tanda ya Bapak Ibu. Barcode chip itu bukan tanda ya. Bukan barcode. Tanda milik Anda kepunyaan dunia itu bukan di barcode. Barcode itu hanya alat bantu untuk semua bidang. Anda sudah terkonek di semua bidang. Lucifera bahwa Anda milik kepunyaan dunia. Alamat, nama Anda, mobil, kendaraan semua itu sudah didata. Data Anda sudah masuk di bank dunia. 66 itu bukan di barcode. Barcode itu hanya Anda membuka pintu masuk untuk, sedangkan Bapak Ibu untuk menyetel televisi itu semakin canggih lagi alat yang dianu itu. Bapak Ibu harus bedakan deh mana tanda mana barcode. Barcode yang mempermudah kehidupan, barcode yang mempermudah kehidupan manusia itu dipakai alat untuk mempermudah putar televisi. Hanya Anda bikin begini, televisi sudah hidup. Anda buat begini, pintu sudah terbuka. Itu untuk mempermudah kehidupan Anda. Masuk di segala rumah sakit. Anda saja belanja itu tanda 66 itu di situ tuh sudah ada kode nanobot, semuanya sudah masuk. Ya, dan Anda terhubung di koneksi 666 jaringan 666 5G. Nah, di situ Anda dikontrol semua. Apa yang masuk di tubuh Anda, sistem itu akan mengatakan semuanya. Anda habis makan udang, Anda habis makan ini. Iya, jadi manusia itu kan sudah kejebak semuanya ini ceritanya kan. Mereka banyak ya kejebak. Nah, saya harus katakan sejujur-jujurnya, Anda itu hanya seperti tikus. Anda hanya seperti tikus dikasih sepotong keju di depan, terus Anda makan. Anda ambil keju itu di depan Anda, yang bagi Anda itu terlihat nikmat, terlihat wow. Karena di jalan itu, barcode itu, sistem itu kan ada iming-imingnya. Ada yang dapat hadiah, ada yang dapat bantuan, ada yang dapat uang 5 juta, 1 juta, 2 juta, gitu-gitu deh. Itu kan Anda seperti tikus, Anda dikasih jebakan keju di depan, terus dibuat perangkap di sini. Sebelum Anda dapatkan keju di depan, Anda sudah terjepit di sini. Anda sudah disekap di sini. Taruhannya nyawa Anda. Nah, pintar kan? Setan iblis itu kan pintar. Menjebak
terjebak manusia. Hanya manusia-manusia berimanlah, hanya mempelai Tuhan yang berjaga-jagalah, yang pelita imannya tetap bernyala. Itu tahu Bapak Ibu, tahu saudara, bahwa ini jebakan dunia, bahwa ini tanda, ini sangat berbahaya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, iya banyak yang kejebak ya, saudara Berlis. Aku juga mendengarnya Bun, karena aku juga ke tanda itu. Banyak yang terjebak. Nah, Bunda waktu itu 2019, 2018, 19, 20 diberikan mimpi, diberikan penglihatan di dinding, dimanapun ya, diberikan Tuhan penglihatan mimpi ya, mengenai tanda binatang itu. Makanya di 2020 19 itu, 2020 Bunda selalu bersaksi sudah di channel-channel lain itu. Tanda itu sangat berbahaya ya, Bunda lihat ya, sangat berbahaya saudaraku ya. Akibatnya apa? Ya, ancaman demi ancaman datang ke saya, sampai pembunuhan saudaraku yang berencana datang. Tapi kan puji Tuhan belum mati. Tuhan tolong, tepat pada waktu Tuhan ungsikan. Makanya Tuhan katakan, senang toh dibawa kekasih hati, senang. Tuhan sendiri kekasih hati, hatinya mempelai. Tuhan datang, ada dua jenis manusia, manusia yang jahat dengan manusia yang baik. Tuhan jemput manusia yang baik, manusia yang beriman, mempelainya Tuhan. Mempelainya Tuhan akan jemput saudara, supaya kita tidak mati konyol, tidak mati untuk kesekian kalinya ya, tidak mati untuk keberapa kalinya ya. Sabar ya Bu, ada kelahi di sebelah ini, saya jadi takut ini. Saudara Osko, kenapa berkelahi apa? Kenapa saudara takut? Gak usah takut, ngapain takut? Ngapain takut saudaraku? Berkelahi apa di sebelah? Coba susu kamari, dorang berkelahi apa kah? Baku rebut nasi, baku rebut ikan, atau baku rebut kekasih, baku rebut cinta, atau apa dorang? Berkelahi apa dorang? Berkelahi apa kah saudara Oskoro? Ngapain takut? Mempelai saja, nyawa saja, beberapa kali dibunuh, tidak ada takut-takut. Ngapain takut? Ngapain takut? Apa yang saudara takutkan? Kematian? Sambut tuh kematian. Anda mati, ada ketemu Tuhan atau ketemu setan, itu saja tuh. Kalau ketemu setan, Anda tambah takut lah. Kalau Anda jadi manusia jahat, pasti Anda ketemu setan deh. Percaya deh, kalau Anda ketemu Tuhan kan enak, bahagia. Saudara misalnya orang yang berkelahi jam-jam begini, biasanya orang mabuk. Iya, hanya orang mabuk saja. Bisa berapa kamar itu orang biasa so digot. Haleluya. Banyak mulu, banyak basar mulu orang topong mabuk. Pak mabuk sayang. Makanya dibilang firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari pemabuk, orang-orang mabuk. Tengah mana tuh bakal lain orang itu kalau so mabuk, sudah sadar kan? Saudara, tuh kan disuntik tuh sampai 10 kali mati saudara. Pergi di negara satu, saudara tidak mau dianu. Itu negara-negara yang banyak penduduknya itu 10 kali jus dorang. Tinggal tunggu dorang pe mati. Dorang pe kematian tinggal tunggu saudara. Dorang pe waktu mati tinggal tunggu. Kasihan deh. Saudara mau mati konyol. Nah makanya dorang ini yang suka kena itu toh. Dorang mau juga. Orang yang belum kena mau juga jangan berani. Kamu pergi kejar, kamu pergi paksa itu orang yang suntik-suntik yang pengagum tanda 66, itu pergi kejar. Kita yang kali ini ada bawa materai begini, jangan berani kamu sentuh Poloten 5 ini dunia dibikin. Tuhan mau bikin Poloten 5. Mungkin mensentuh kita yang sobat cahaya begini yang sudah materai salib, materai ilahi tidak ada, mungkin mensentuh Poloten 5 ini dunia. Tuhan bikin Poloten 5. Bukan cuma Poloten 5, Poloten 10. Kita bawa
diam saja di sini, no. Tunggu kita penasib, jangan korek kita ya. Jangan korek kita bilang memang jangan korek kita ya. Protes dulu ini dunia. Hamba mewakilmu. Oh, ini tentu yang pengagum tanda 66 itu loh. Yang orang kagum-kagum itu ada muncul orang di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Twitter. Kajar orang. Orang kan pengagum tanda 66 semua. Bikin KTP semua. Baku kejar tuh tanda tuh. Mau buat KTP bisa. Soalnya mau diinjus. Pak Riki dong Bapak Ibu. Untuk diinjus. Terus antri lagi. Kayak ini. Dapat bantuan, dapat ini. Bikin dong nih. Yang pengagum tanda. Bikin dong. Kalau perlu sampai gosong sampai 10 kali. Kasih tunjuk oleh hebat di situ. Baru kasih tahu ya Bang Lapur, spill di Facebook, di YouTube, bikin YouTube spill. 1 bulan kemudian, apa yang mau dirasa? Banyak yang buat cerita, kasihan. Kita tapi 3 bulan kemudian kita merasa aneh-aneh, tapi badan bukan surasa aneh-aneh, surasa aneh-aneh kata. Beda dia ngerasa aneh-aneh tuh. Dia bilang kita pe badan surasa aneh-aneh pas dikena surasa aneh-aneh, surasa loyo, surasa anu le, surasa ani le. Iyo Mr. Mrs. Devio. Sebulan kemudian menyesal. Lu lagi orang so cantik-cantik, so kinclong pakai skincare, pakai apa, timbul bisu semua. Bisu di seluruh badan. Hello. Takut orang keluar itu, tinggal bapak diam itu. Kejar itu, orang yang pengagum tanda 66, kejar orang. Jangan kejar orang dengar. Yang sudah matarai begini, jangan kamu sentuh kita. Yang kamu sentuh kita, protes 7, protes 10 tuh bumi Tuhan bikin, ha? Kita ini anak Tuhan loh, mata-matanya Tuhan loh, biji mata Tuhan, jangan disentuh kita. Picak 10 dia Tuhan bikin, mau picak 10 Tuhan bikin itu dunia. Bukan tenggelam sampai di atas Tuhan bikin, sampai tenggelam, sampai di gunung-gunung tenggelam semua. Jangan sentuh kita bilang memang, ha? Bibi sama orang yang penggemar tandamu Lucifera. Kau tahu tuh Lucifera, setan putar, dia dajjal iblis. Kau tahu kan, agen-agenmu tahu kan itu, pengagum tandamu itu tahu kan. Tapi kejar dorang DP toko-toko agama, DP toko-toko ahli kitab Farisi. Tapi kejar orang suntik langsung 5, 10. Dorang kan coba jalan di mancanegara tuh. Sebelum nonton di mancanegara kan harus 10 suntikan tuh. Masuk di negara sini ada DP syarat sampai 8-7 suntikan, ada yang langsung 10 syarat masuk di negaranya. Mampus. Berobek tambah kebal tubuh sampai nggak ada urat tambah kebal sayang, bukan cuma tubuh yang kebal, urat kebal semua. Pulang kamar ke Indonesia jadi manusia kadel, manusia desi semua. Kejar yang itu, pengagum tandamu setan, kejar dorang. Jangan kita ini ya, kita ini yang sumber cahaya, tanda materai, bica 10 Tuhan bikin. Kamu pe harta, kamu pe apa, tidak ada gunanya. Simpan dalam tanah, habis melebur. Tentu dorang yang pengagum tandamu setan. Mau itu DP toko-toko agama, DP toko-toko ahli kitab, pergi kejar dorang. Sampai DP umat pergi kejar. Orang yang kau kejar setan, bukan kau bikin takut kita, bukan kau bikin takut. Secukup kita penyawai, secukup kita penyawa terbang, secukup kita penama ini rusak kamu bikin, secukup. Kamu fitnah-fitnah, kamu hina-hina kita penama, kamu hina-hina, kamu fitnah-fitnah kita penama, secukup setan, secukup. Tidak kita mau drop. Tidak sayang. Tidak toh sayang, kita muncul tambah cantik, tambah kinclong.
Nih berkat TV kamera dah. Iya toh, semakin kuat, semakin wow, semakin dahsyat di dalam Tuhan. Pergi kejar dorang. Kejar dorang yang pengagummu. Setan. DP agen-agen setan dikasih tahu ini semua di sini ya. Kejar dorang pengagum-pengagum setanmu. DP pemimpin umat, pemimpin ahli kitab, ahli Farisi, kejar dorang. Suntik yang salah-salah langsung 10. Supaya dorang tahu toh betapa dahsyatnya ini baikku setan. Supaya dorang tahu betapa dahsyatnya ini dan baikku setan ini. Luar biasa dahsyat. Ya kan? Jadi yang pengagum setan, ikutilah setanmu, dorongmu setan, ikutilah, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah ikut. Kalau setengah-setengah kamu ikut kan kamu akan fitnah orang. Kamu akan fitnah orang, hamba-hamba ilahi. Oh penyesahat, oh begini. Rasakan dulu DP. Akibat dari coba ikut itu setan dorongmu. Kau rasakan itu DP khasiat. DP rasa-rasa bagaimana. Kau ikuti toh. Tidak usah kamu tuduh-tuduh kita penyesat, kita sesat. Kamu yang suka sesat. Haleluya, kita sudah di Taman Eden. Kamu yang suka sesat, tinggal tunggu saja. Mbak Antri itu, angka kematian Mbak Antri. Angka kematian. Memang kamu akan bilang semua manusia. Kamu akan bilang semua manusia itu akan mati. Tapi kamu punya kematian tidak wajar sayang. Memperoleh kasih tahu saja. Kamu bilang kan semua manusia akan mati. Yes. Karena kamu kalah tubuh. Suka berbuat dosa. Makanya kalah tubuh mati toh. Tapi coba kalau kamu tidak kalah tubuh. Kamu kasih mati tuh setan-setan. Kamu lawan itu roh kematian. Kamu lawan itu malaikat setan. Kamu tidak kalah tubuh. Pasti kamu akan diubahkan seperti Bapak Henok. Diubahkan secara supranatural. Makanya firman Tuhan dalam firman-Nya mengatakan tidak semua manusia itu akan mati ketika Tuhan Yesus datang. Lah tidak semua tuh. Tapi kamu sudah jelas, kamu akan mati tubuh kalau kamu tidak bisa mengalahkan kuasa maut. Kamu pasti mati tubuh. Tuhan sudah kasih contoh pada saat dia mati tubuh, dibunuh di atas kayu salib, dia harus turun dulu ke dalam kerajaan maut, pergi cari itu kuasa kegelapan, setan-setan itu. Dia kalahkan, pas dia kasih kalahkan setan di dalam alam maut itu, saudara. Dia menang, dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apanya yang menang? Rohnya, saudara. Diubahkan dalam bentuk tubuh, roh supranatural. Tidak ada tubuh darah dan daging naik ke surga ya. Tidak bisa. Tubuh darah dan daging ini hanya ada di bumi. Tidak pernah naik ke surga tubuh darah dan daging. Yang naik ke surga itu adalah tubuh roh, tubuh ilahi, saudara. Ya, dengar ini. Firman Tuhan berkata seperti dia naik ke surga, begitu pula dia naik turun ke surga. Itu roh, saudara, berbicara roh. Jadi kalau di dunia ini Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus, itu adalah tubuhnya, saudara. Harus dia berinkarnasi lagi, ambil tubuh darah dan daging. Nah, pada saat ini Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita, tubuh darah dan daging. Terus Anda mau tolak lagi, gimana sih Anda ini waras apa normal? Pikiran Anda. 2000 tahun yang lalu dia inkarnasi sudah toh. Inkarnasi, mati, disalibkan, namanya Yesus Kristus. Gelar Tuhan, dia sebagai Tuhan. Kenapa dia memiliki gelar itu ya? Karena dia berkuasa di bumi, di akhirat, dan di surga. Makanya gelarnya Tuhan. Siapa yang kasih gelar kepada Tuhan? Ya manusia. Karena manusia melihat. Terus naik ke surga. Siapa yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga? Mereka yang memiliki hati-hati yang tulus. Hati-hati yang begini, saudara. Yang bengkok-bengkok tidak melihat Tuhan. Itu kan tertulis dengan firman Tuhan. Banyak yang melihat Tuhan naik ke surga, ya hatinya lurus toh. Lah kita, zaman sekarang hati kita lurus, tulus mencintai Tuhan. Lah kita tahu Tuhan sudah ada dengan kita. Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Dia sudah ada, saudara. Jangan saudara menjadi seperti orang-orang zaman dahulu kala. Nenek moyang yang bloonnya itu minta ampun. Tuhan sudah ada, mereka tolak. Tuhan sudah bersama-sama dengan mereka, mereka tolak. Mentah-mentah, saudara. Ya.
Dan model mereka adalah dua, Barabas, Yudas, dan Thomas, Petrus. Ini model-model manusia, tak kembali semua. Tuhan datang, saudara jangan heran. Manusia itu ada yang jahatnya minta ampun. Tuhan datang bukannya senang, malah apa? Mengamuk, memukul, bahkan berniat membunuh. Itu Barabas. Ingat, zaman dahulu sudah ada toh. Manusia-manusia yang model begitu, yang bilang salibkan dia, bebaskan Barabas. Itu bukan zaman dahulu Bapak Ibu, bukan ada di zaman dahulu. Kita ini zaman terulang kembali Bapak Ibu. Jadi manusia-manusia yang jahat hati, sombongnya minta ampun ini, Barabas ini, ada juga di zaman sekarang Bapak Ibu. Ya, zaman dahulu ada, zaman sekarang ada. Haleluya. Bukan cuma zaman dahulu, model-model Yudas banyak menjual Tuhan Yesus demi sekeping perak, sekeping emas, uang. Makanya Tuhan tidak percaya lagi sama siapapun, mau murid-muridnya kek, mau rasul-rasulnya. Sedangkan mempelai saja, ya, dibilang apa? Percayanya cuma berapa? 95%. Itu pun mempelai mati hidup loh. Tuhan itu baginang, saya percaya kau 95%, kadang 85%, tidak 100%, saudara. Tuhan bilang siapa tahu dia besok kau lagi berkhianat. Tidak menutup kemungkinan toh. Namanya masih manusia darah dan daging ini say. Haleluya. Siapa tahu. Sekelas malaikat Mikael saja bisa berkhianat. Hello. Tapi untung wadah itu cepat bertobat saudara. Ini kan pemakaian wadah kita. Orang-orang ekselen terpilih. Saya saja sudah diproses minta ampun, mati hidup. Tidak ada 1000%. Tuhan itu percaya kepada manusia darah dan daging ini saudara. Harus diuji dan diseleksi terus. Haleluya. Jadi seperti itu. Jadi apalagi Bapak Ibu yang belum dites, uji martir, uji mati hidup, belum tuh Bapak Ibu mati hidup toh, saya sudah. Tapi asli itu 1000% dipercaya. Karena Tuhan tahu manusia itu lemah, darah dan daging lemah saudara. Roh penurut tapi daging lemah. Situ Bapak Ibu, kalahnya di situ. Saya ini sudah mati hidup gara-gara nama Tuhan Yesus. Asli, tidak ada Tuhan itu percaya 1000% saudara. Sudah Bapak Ibu puji-puji mempelai Tuhan. Sudah Bapak Ibu puji-puji dibilang nabi ya. Tapi di mata Tuhan, sedangkan nabinya Musa saja, kesel sedikit saja dia dihantam itu batu, tidak masuk Bapak Ibu tanah Kanaan. Ya, saya berharap saja Bapak Ibu, saya akan melihat 1000 tahun damai itu secara mata jasmani manusia, secara nyata, secara benar-benar ya dan amin. Ini kan kita rasanya di hati, di roh, kita sudah ada di kerajaan 1000 tahun damai. Itu kan baru dimensi roh dan kebenaran. Tapi belum di mata jasmani. Saudara kan belum lihat tuh kerajaan-kerajaan emas bermunculan dari bawah laut, bawah sungai. Belum toh secara mata jasmani, belum toh. Haleluya. Nanti saudara lihat itu baru saudara percaya, tidak seperti Thomas lagi. Apakah Tuhan percaya saya 1000%? Tidak. Pada saya sudah berjalan di dalam roh loh. Ya, Tuhan juga sudah tertawan toh. Semua kita ini sudah tertawan loh. Wadahnya di dunia ini kan sudah tertawan sama 66. Di sini saudara, jangan saudara pikir gini ya. Makanya Tuhan tuh tahu loh. Dengan saudara yang sudah terima tanda 66, dengan yang belum, Tuhan tahu semuanya ya. Kenapa? Dia terima tanda itu Bapak Ibu untuk apa? Mengetahui bagaimana ini hebatnya ini kuasa setan ini, maut ini. Dia kan sudah kalahkan tuh 2000 tahun yang lalu. Zaman ini dia rasa, dia ditawan Bapak Ibu. Mengapa salib yang dipakai-pakai di gereja Katolik di mana situ ada pakai daun palem toh? Daun palem semua itu di sisi-sisi pada artinya saudara di alam roh. Saudara tahu tuh.
di dalam roh. Daun palem itu daun 5 giga loh. Coba perhatikan tuh, jaringan 5G itu harus ada daun palem loh. Di jaringannya itu ada daun tuh, melingkar-lingkar tuh daun. Supaya adem, itu tanda pengingat supaya Tuhan Yesus itu kerjasama dengan dunia. Dengar ini baik. Jadi dari zaman dahulu tanpa disadari loh, pemakaian wadah aditya nugraha itu alfa dan omega itu memang harus ditakdirkan pakai tanda itu. Karena di salib itu saudara, dilingkar terus tuh daun palem. Daun palem itu lambang 5G. Dia disambut di gerbang pintu Bapak Ibu kota Yerusalem, di gerbang pintu ya. Gerbang pintu kota itu kan manusia-manusia itu yang sambut itu apa? Pegang daun palem saudara. Pegang daun palem semuanya. Itu jaringan 5G saudara. Jadi manusia-manusia yang dola Tuhan Yesus di dunia ini semuanya pakai tanda itu rata-rata. Hanya yang lolos itu mempelai Tuhan yang berkhidmat bijaksana, yang pelita imannya itu menyala. Jadi kita menyala pelita iman kita, terus kita bilang sama mempelai yang bodoh. Mereka minta minyak, pergilah kamu sana, pergi beli di warung, karena kamu masih bisa membeli. Kita ini mempelai yang ada minyak pelita ini sudah tidak bisa membeli. Karena kita pakai pelita iman, firman Tuhan, asli loh. Kamu masih pakai duit loh, masih pakai barcode itu bisa membeli. Nah, terus seperti itu, Bapak Ibu, semuanya sudah tertawan. Tuhan Yesus tertawan dengan tanda 66. Kita ini Bapak Ibu tertawan dengan setan. Setan asli loh, setan dalam bentuk manusia. Tidak ada manusia di dunia ini tidak ada tertawan. Mau itu anaknya, mau itu pasangan hidupnya, mau itu teman-temannya, semua kita ini tertawan loh. Hidup di lingkaran setan, hidup di lingkaran serigala. Dia tertawan dengan tanda 66. Kita ini tertawan dengan setan saudara, aslinya setan. Hatinya dipenuhi kebencian, pembunuhan. Itu setan tuh semuanya. Tertawan semuanya kita. Saudara punya pasangan yang berhati iblis, setan, suka membunuh, suka mengancam, suka intimidasi, itu setan loh. Kalau tidak bertobat saudara, haleluya, api tempatnya. Makanya saya bilang bertobat selagi masih ada waktu, bertobat. Semuanya sudah tertawan deh. Mau itu istri anda jahat, mulutnya kayak setan, semua bilang kebun binatang, itu kan setan saudara. Roh intimidasi, roh Isabel, istrimu, suamimu, mau itu anakmu yang memberontak, teman-temanmu yang memberontak, itu kan setan pakai semua. Jadi semuanya kita yang tertawan loh di dunia ini. Tidak ada yang bisa berleho-leho. Mau dia kayak orang kaya, orang susah. Ya kalau orang kaya bertobat. Kalau dia senang-senang hidupnya bertobat. Jangan di depan api dia dapat. Kan enak hidup di dunia, di akhirat setengah mati saudara. Kecuali Anda sudah di 1000 tahun damai, beda. Apa yang ada tabur, itu yang ada tuai. Tidak ada yang lolos Bapak Ibu. Semuanya ada penderitaan masing-masing. Entahkah pasangan Anda menyelingkuhi Anda, berselingkuh, itu kan jadi sakit hati, jadi momok di dalam hati. Anda tidak bisa memberikan pengampunan, jadi kanker saudara. Anda tidak bisa melepaskan pengampunan. Anda simpan tuh dendam, kepahitan, jadi sakit penyakit deh. Akhirnya apa? Anda mati hidup di atas ranjang. Jadi kanker saudara, kanker kering. Karena apa? Kepahitan, hati Anda pahit, jiwa Anda pahit. Coba cepat-cepat saya lepaskan pengampunan saudara. Orang bilang begini, saya ini kepahitan. You tahu dari mana saya kepahitan? Saya punya muka yang manis ini selalu tersenyum, selalu tertawa, walaupun saya habis menangis. Dalam sekejap saya tertawa karena dihibur oleh Roh Tuhan, Roh Kudus itu sendiri. Saya harus melepaskan pengampunan itu 70 kali 7 walaupun sakit. Sakit loh saudara. Melepaskan pengampunan itu tidak gampang. Sakit saudara. Pasangan Anda berselingkuh, pasangan Anda hina-hina Anda, maki-maki Anda, fitnah Anda, apa tidak sakit? Coba Anda jadi sayang. Pasangan Anda bikin suka-suka, ya jual semua harta. Bukan dia punya, saya punya semua, dijual. Sakit enggak? Sakit. Tapi bukan cuma saya yang merasakan hal seperti ini, kayaknya di dunia ini banyak. Tapi mereka kan tidak melepaskan pengampunan. Makanya saya ajar untuk melepaskan pengampunan. Supaya
supaya tidak jadi kanker sayang, tidak jadi penyakit di dalam tubuhmu. Orang tidak melepaskan pengampunan kepada pasangan hidupnya, kepada teman-temannya yang menyakiti hatinya, jadi kanker sayang, jadi penyakit yang menahun. Anda akan jadi mayat di atas tempat tidur Anda. Mau Anda dibikin seperti itu? Saya ogah saudara, ogah. Orang-orang itu mau bikin saya seperti itu. Teman saya, saudara saya, keluarga saya, pasangan hidup saya, anak-anak saya semua menolak saya. Cuma anak saya yang memiliki cinta sejati. Mereka dikasih tahu, ini nak, bukan begitu nak, ceritanya begini nak, mami. Nah mereka terima kan. Coba yang lain-lain ini, dia begitu. Bagian dia munafik, antara tolak dengan tidak tolak. Kadang hatinya begini saudara. Tapi saudara harus melepaskan pengampunan itu. 70 kali 7 kali 7 tanpa batas. Haleluya. Ya iya. Saudara metanoia, saya pernah dikucilkan sama teman-teman. Besoknya saya traktir makan di warung. Iya, kalau begitu kan mereka berubah. Saya dihina-hina, difitnah mereka. Saya kasih apa mereka? Saya kasih emas, saya kasih uang. Pada saat saya diberkati Tuhan ya, rumah saya jual, apa semua saya jual, saya kasih uang. Habis saya, habis-habisan. Saya bilang, kamu tinggal kuras apa saya? Harta saya kamu kuras, nyawa saya kamu kuras, darah saya kamu hisap, supaya nyambung kamu ini. Semua kamu mau minta, semuanya kamu mau kuras, sampai nyawa kamu kuras. Kamu hisap semua darah saya. Habislah, saya vampir mereka. Tapi saya balas apa? Dengan kebaikan saudara. Jangan balas dengan kejahatan. Kan ada hukum karma tabur tuai. Ingat ini satu. Ada hukum karma tabur tuai. Terus yang kedua, Tuhan akan balas kejahatan dengan kejahatan, kebaikan dengan kebaikan dengan kebaikan. Tuhan akan balas Bapak Ibu. Karma tabur tuai itu gini. Jahat dibalas jahat. Baik dibalas baik. Tuh, satu. Jangan jahat itu tidak bisa lari. Satu orang pun manusia tidak bisa lari itu saudara. Karma. Lihat itu cicak kan, bunyi nyaring sekali. Itu tidak akan bisa lari saudara. Karena orang yang jahat di saya banyak sekali. Itu dukun-dukun, itu orang yang saya kenal semua jahat di saya. Mereka, teman-teman, orang-orang dekat saya semua menjahati saya. Pokoknya mereka hisap sampai darah-darahnya. Mereka hisap. Apakah saya akan kepahitan? Mereka bilang, mereka langsung tuduh, memang Ibu V itu kepahitan. Coba, si ular ini kan memutarbalikkan fakta. Kalau saya kepahitan, saya tidak secantik ini, saudara. Saya tidak secantik ini. Senyuman saya tidak semanis ini kepada saudara. Tentu saya sudah keriput-keriput. Saya sudah meratapi nasib. Saya sudah buang air di atas ranjang. Itu yang mereka suka tuh. Saya buang air atas ranjang, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Setan toh, setan itu mau saya seperti itu. Tentu saya sudah berkeriput di sini. Saya punya mulut sudah stroke, sudah lari ke samping. Kenapa? Terlalu pahit hidup saya mereka buat. Habis mereka kuras harta saya, mereka maki-maki, usir-usir saya. Mereka mau saya pergi dengan daster. Begitu itu setan itu, ular itu. Pintar sekali jurusmu. Saya kasih pengampunan 70 kali 7. Saya hantam mereka dengan apa? Berkat. Ada ini berkat saya ini saya dapat ini untuk kamu. Biar saya makan tempe garam. Saya kasih kamu berkat makan daging kamu enak-enak. Nanti kamu lihat itu DP murka-murka Tuhan meluncur atas kotamu, atas saudaramu, atas keluargamu. Habis. Terlalu sadis mereka menyiksa Bapak Ibu. Ular itu maunya begitu. Saya terkapar di atas tempat tidur. Dia sakit. Makanya kalau saya sakit orang dengar, ketawa ular. Ya, sakit saja mati kau, mampus kau di situ. Ular berkata-kata, kira tidak ada duanya dia sakit. Tapi apa saya harus lihat Tuhan memberkatimu ya? Tuhan memberkatimu. Terima kasih, terima kasih. Saya memuji Tuhan saja. Mau maki-maki dengan 1000 kata makian, cacian, makian, fitnah, terserah kamu. Terserah kamu saja ular. Suka-sukanya kamu. Tapi saya bilang saya punya Bapa di surga yang akan membalas setiap perkataan dengan perkataan. Yang jahat dapat yang jahat, yang baik dapat yang baik pula. Tidak usah acting-acting. Saya tidak butuh acting, saya tidak butuh drama Korea.
Nggak butuh saya drama Korea. Saya nggak butuh ciuman palsu, ciuman Judas, nggak butuh. Mendingan begini aja noh, urus diri sendiri, urus iman sendiri. Saya punya iman, saya tidak mau samakan dengan imanmu. Kau punya iman, levelmu di situ ya, levelmu di situ. Jangan kau sentuh di levelku. Pingsan kau ular, pingsan. Makanya ular senantiasa apa? Ini sering tabrakan saudara, ya. Ular dengan saya sering tabrakan saudara, ya, seperti itu. Tidak akan pernah cocok sampai dunia kiamat pun, tidak akan pernah cocok, tidak akan. Karena kita keturunan dari roh yang maha baik, kita turunnya dari surga bukan dari neraka. Si ular turunnya dari neraka di perotanya. Si ular di perot turun dari neraka, makanya dari mulut kotornya minta ampun, liciknya minta ampun, kasarnya minta ampun, sesadiki bunuh. Itu ular jahatnya minta ampun. Haleluya. Tidak ada bertobat itu Bapak Ibu bisa dilihat kelakuannya, tatapan si ular itu Bapak Ibu penuh kebencian yo. Heran saya balik dompe mata, kira dongnya so ganteng, so cantik, penuh kebencian loh. Saya beberapa kali ketemu dengan ular, DP mata dia mau dibikin orang bikin manis-manis begini, kelihatan jahatnya. Kelihatan saudara, kita ini kan punya roh, kepekaan roh yang luar biasa. Kita lihat, kan matanya ular ini penuh acting sandiwara Korea. Tapi kelihatan kebenciannya di matanya itu kan, mata ini jendela hati loh. Mata ini jendela hati. Anda melihat seseorang, orang itu membenci kita, roh kita itu loh yang bilang, bicara, nggak beres nih orang, dia itu benci kamu. Feeling dong. Nggak bisa Anda sembunyikan kalau Anda itu benci, terus di mulut Anda bilang, sayang baru ketemu gini-gini. Nggak bisa. Lu acting aja di Korea sana loh. Ya, lu acting aja di Korea sana. Nggak usah bicara dengan saya, nggak usah. Ya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Kita harus mengampuni orang 70 kali 7 kali 7 tanpa batas. Nggak usah bilang siapapun dia Bapak Ibu ya. Jadi ada level-level iman tertentu. Nah, jadi kita hanya berdoa saja. Jangan kasihan orang-orang ini masuk neraka. Kasihan juga kok. Orang-orang ini kita kenal juga. Ya kemampuannya mereka lah untuk pertobatan. Bagaimana mereka mencapai surga. Bagaimana mereka bisa bertobat. Bayar harga pintu salib. Martir. Di dunia ini martir saudaraku ya. Harus mereka punya usaha ya. Kita hanya bisa memberikan mereka pengampunan 70 kali 7 kali tanpa batas. Terus doakan mereka supaya mereka bertobat, bisa mengenal Tuhan. Kasihan toh. Karena orang-orang ini orang-orang dekat kita. Mereka pasangan hidup kita, mereka teman kita, mereka saudara kita, mereka keluarga kita, mereka umat Tuhan, katanya umat Tuhan. Tahu-tahu, aduh, minta ampun kelakuannya. Ya mulutnya kotor. Gimana itu bisa dikatakan anak Tuhan seperti itu? Ya, tunggu dulu ya saudaraku ya.